Grab dan Goto, dua raksasa teknologi Asia Tenggara, kembali menjadi sorotan dengan kabar merger yang berpotensi mengubah landscape persaingan di sektor ride-hailing dan fintech. Namun, apakah langkah ini akan menguntungkan Indonesia atau justru memperkuat dominasi Malaysia? Bersama saya, Wisnu Yuwono, mari kita bahas di episode catatan kebijakan publik dan politik kali ini. Grab yang berbasis di Singapura sedang dalam proses pembicaraan untuk mengakuisisi Goto, perusahaan teknologi Indonesia yang merupakan gabungan dari Gojek dan Tokopedia. Jika merger ini terlaksana, entitas gabungan akan menguasai sekitar 85% pangsa pasar ride-hailing di Asia Tenggara dengan dominasi hampir 91% di Indonesia dan hampir 90% di Singapura. Meskipun demikian, merger ini berpotensi menghadapi tantangan regulasi, terutama terkait dengan masalah persaingan usaha. Otoritas persaingan di Indonesia dan Singapura kemungkinan akan mengkaji dampak merger ini terhadap konsumen dan pesaing lainnya. Pada tahun 2024, Goto mencatatkan laba tahunan pertama kalinya dengan pendapatan yang mencapai 386 miliar atau sekitar 23,5 juta US dollar. Sementara itu, Grab memproyeksikan pendapatan tahunan untuk tahun fiskal 2025 antara 3,3 miliar hingga 3,4 miliar US dollar, sedikit di bawah estimasi analis. Kedua perusahaan memiliki potensi untuk mengembangkan kerjasama di sektor fintech. Grab memiliki divisi layanan keuangan Gfin yang dapat memanfaatkan basis pelanggan Otto di Indonesia untuk memperluas layanan pembayaran digital dan pinjaman. Selain itu, integrasi layanan keuangan Goto seperti GoPay dan Midtrans dapat memperkuat ekosistem digital di Asia Tenggara. Namun, tantangan regulasi dan perbedaan kebijakan antara kedua negara dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan kerjasama ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang hati-hati dan kolaboratif antar pemerintah dan sektor swasta di kedua negara. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan regulator? Saya punya beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu segera dipikirkan. Yang pertama, pengawasan persaingan usaha oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha harus diperketat. Akuisisi atau penggabungan antara dua pemain besar harus diuji dulu. Apakah menimbulkan monopoli atau tidak? Kalau iya, harus dicegah. Rekomendasi yang kedua, adanya aturan khusus untuk platform digital dominan. Seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa lewat Digital Market Act, platform besar harus diwajibkan tetap membuka ruang untuk persaingan sehat dan melindungi hak pengguna serta mitra. Rekomendasi ketiga adalah regulasi perlindungan untuk pengemudi dan kurir. Pemerintah harus hadir bukan hanya sebagai penonton, ada kebutuhan mendesak untuk memberikan status kerja yang lebih jelas dan perlindungan sosial untuk para pengemudi. Kita punya potensi, mereka punya strategi. Kita punya semangat, mereka punya kendali. Kerjasama lintas negara memang penting, tapi jangan sampai kita hanya jadi latar belakang branding. Bersama saya Wisnu Yuwono, sampai jumpa di episode Cakep selanjutnya.